Argentina. Seperti yang kita ketahui bersama, Argentina baru saja memenangkan perhelatan olahraga terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2022. Namun tahukah kalian, di tengah euforia kemenangan timnas kesayangan mereka ini, Argentina sebenarnya sedang menghadapi krisis ekonomi yang sedang melanda negaranya. Lebih lengkap tentang Argentina, inilah videonya. Negara Argentina, atau yang secara resmi dikenal sebagai Republik Argentina, adalah salah satu negara di kawasan Amerika Selatan. Secara geografis, Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan. Argentina menguasai sebagian besar kerucut selatan, berbatasan dengan Chili di barat, serta berbatasan dengan Bolivia dan Paraguay di utara, Brazil di timur laut, Uruguay dan Samudra Atlantik di timur. Dengan luas wilayah mencapai 2.780.400 km persegi, Argentina adalah negara terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brazil. Negara ini juga menjadi negara terbesar keempat di dua benua Amerika, yaitu Amerika Utara dan Selatan. Tidak perlu dibandingkan dengan wilayah yang ada di Indonesia, karena luas dari negara Argentina itu sendiri hampir 2 kali lebih luas dari wilayah negara Indonesia. Dengan luas wilayahnya tersebut, Argentina juga merupakan negara terbesar ke-8 di dunia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2022, jumlah populasi penduduk Argentina adalah sebesar 47.327.407 jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, Argentina menempati urutan ketiga di Amerika Selatan dalam jumlah total populasi dan ke-31 secara global. Kepadatan penduduknya yang mencapai 15 orang per kilometer persegi berada jauh di bawah rata-rata dunia, yaitu sekitar 50 orang per kilometer persegi. Argentina merupakan negara multikultural. Penduduknya terutama terdiri dari orang-orang keturunan Italia, Spanyol, Jerman, dan Wales. Selain itu, banyak pula orang-orang dari Timur Tengah seperti dari Lebanon dan Suriah. Karenanya negara ini juga sering dianggap sebagai negara imigran. Orang Argentina biasanya menyebut negara ini sebagai Crisol de Razas atau wadah ras, atau wadah peleburan. Kekristenan adalah agama terbesar di Argentina. Berdasarkan sensus yang dilakukan, kekristenan di Argentina dianut oleh sekitar 58,9% dari total populasi penduduk, dan 39,8% penduduk menyatakan tidak beragama. Sementara sisanya merupakan pengikut agama lain, termasuk Islam, Yudaisme, dan Buddha. Seperti nama resminya, Argentina adalah sebuah negara republik. Namun demikian, Argentina juga merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 23 provinsi dan 1 kota otonom. Konstitusi negara ini mendefinisikan Argentina sebagai Republik Demokratis Perwakilan Presidensial Federal, di mana Presiden Argentina adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Argentina dikategorikan sebagai negara berkembang. Namun negara ini juga dianggap sebagai salah satu kekuatan regional untuk kawasan Amerika Selatan. Ekonomi Argentina adalah yang terbesar ketiga di Amerika Latin dan kedua di Amerika Selatan. Hal ini terutama karena Argentina diuntungkan dari sumber daya alamnya yang kaya, populasi yang sangat melek huruf, ditambah dengan basis industri yang beragam, dan sektor pertanian yang berorientasi ekspor. Namun sayangnya, salah urus perekonomian dan juga hutang negara yang sangat tinggi menjadi penyebab Argentina saat ini dibayang-bayangi krisis ekonomi. Sejarah Argentina. Jejak paling awal dari kehidupan manusia di daerah yang sekarang dikenal sebagai Argentina berasal dari periode Paleolitik, dengan jejak lebih lanjut pada era Mesolitik dan Neolitik.
Sampai masa penjajahan bangsa Eropa, wilayah Argentina sendiri relatif jarang penduduknya dengan sejumlah besar budaya yang beragam dengan organisasi sosial yang berbeda. Sejarah tertulis Argentina dimulai dengan kedatangan penulis sejarah Spanyol yaitu Juan Díaz de Solís dalam sebuah ekspedisi pada tahun 1516 ke Rio de la Plata yang menandai dimulainya pendudukan Spanyol di wilayah ini. Orang Eropa pertama kali datang ke wilayah tersebut pada sekitar tahun 1502 pada sebuah misi pelayaran yang dipimpin oleh penjelajah Portugis Gonzalo Coelho dan juga navigator Italia yaitu Amerigo Vespucci. Selanjutnya, sekitar tahun 1512, penjelajah Portugis João de Lisboa dan Estevão de Frois menemukan sungai Rio de la Plata dan menjelajahi muaranya. Bangsa Spanyol yang dipimpin oleh penjelajah Juan Díaz de Solís mengunjungi wilayah yang sekarang menjadi Argentina pada tahun 1516. Pada periode-periode awal penemuannya, wilayah ini tidak secara langsung dijadikan sebagai sebuah wilayah koloni. Saat itu, para penjelajah hanya mendirikan beberapa pemukiman kecil yang kemudian ditinggalkan. Upaya kolonisasi lebih lanjut baru terjadi pada sekitar tahun 1549 ketika pemerintah Spanyol mendirikan wilayah tersebut sebagai kegubernuran de la Plata. Lalu pada tahun 1776, pemerintah Spanyol menaikkan status wilayah ini menjadi Viceroyalty of Rio de la Plata dengan Buenos Aires sebagai ibu kotanya. Peristiwa Revolusi Mei pada tahun 1801 berhasil menggulingkan kekuasaan Viceroyalty de la Plata yang dibentuk oleh pemerintah Spanyol. Wilayah ini kemudian dirubah namanya menjadi United Province of the Rio de la Plata. Namun perang revolusi ini tidak berhenti sampai di situ, karena beberapa daerah masih memilih untuk tetap setia kepada pemerintahan yang lama. Setelah serangkaian pertempuran yang terjadi, perang revolusi ini berhasil dimenangkan oleh kaum revolusioner. Selanjutnya pada tahun 1816, sebuah majelis perwakilan yang dibentuk selama era Perang Revolusi yang dikenal juga dengan Kongres Tukuman pada tanggal 9 Juli tahun 1816 secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Argentina dari pemerintahan Spanyol. Selama periode revolusi Argentina, kaum revolusioner sendiri terpecah menjadi dua, yaitu kaum sentralis dan federalis. Deklarasi dan perjuangan kemerdekaan Argentina ini masih diikuti oleh periode perang saudara yang berkepanjangan yang berlangsung hingga tahun 1861 yang berpuncak pada reorganisasi negara yang membentuk dasar negara Argentina menjadi sebuah negara federasi seperti saat ini. Selanjutnya Argentina menikmati periode kedamaian dan stabilitas relatif dengan beberapa gelombang imigrasi orang-orang Eropa, terutama orang Italia dan Spanyol, yang secara radikal membentuk kembali pandangan budaya dan demografisnya. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Argentina. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Argentina. Asal-usul nama Argentina seperti yang kita kenal saat ini, kemungkinan besar berasal dari bahasa Latin, dari kata Argentum yang berarti perak. Hal ini disebabkan karena bangsa Eropa yang percaya bahwa wilayah ini dipenuhi dengan perak, terutama setelah mendengar berita tentang legenda Gunung Perak di wilayah tersebut. Sementara dalam bahasa Spanyol, wilayah ini pada mulanya disebut dengan nama Plata, dan dalam bahasa Portugis disebut dengan nama Prata. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu perak. Itulah kenapa oleh pemerintah Spanyol, pada masa kekuasaannya, wilayah ini dinamai dengan Viceroyalty of Rio de la Plata atau yang berarti Sungai Perak. Pada tahun 1826, selama Perang Saudara Argentina, Konstitusi Argentina dibuat. Meski tidak bertahan lama, konstitusi awal ini merupakan salah satu kemunculan pertama nama Argentina dalam dokumen resmi. Desain bendera nasional Argentina terdiri dari dua warna utama, yaitu warna biru muda dan putih, yang disusun secara horizontal pada 3 buah pita. Susunannya sendiri ditempelkan dengan warna biru, putih, dan biru.
Selain itu, desain bendera ini juga menampilkan lambang nasional berupa lambang matahari Mei yang diletakkan di tengah-tengah bendera. Desain bendera seperti yang kita lihat saat ini pertama kali diadopsi pada tanggal 25 Februari tahun 1818. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut oleh kalangan populer sering dikaitkan dengan warna langit, awan, dan matahari. Namun kalangan sejarawan menduga bahwa warna biru dan putih yang digunakan ini mewakili kesetiaan beberapa pemimpin Argentina awal terhadap House of Bourbon yang memerintah di Spanyol. Sementara matahari Mei adalah representasi dari Argentina dan rakyatnya. Bendera Argentina adalah salah satu dari hanya 5 bendera nasional negara-negara di dunia yang menggunakan rasio 5:8. 4 bendera negara lain yang menggunakan rasio tersebut antara lain adalah Guatemala, Palau, Polandia, dan Swedia. Peso Argentina adalah mata uang resmi dari negara Argentina. Oleh organisasi standar internasional, mata uang ini sering dikodekan dengan ARS. Jika kita konversi mata uang peso Argentina dengan mata uang negara kita, maka 1 peso Argentina memiliki nilai tukar sekitar Rp89. Meskipun ekonominya dianggap sebagai salah satu kekuatan regional untuk kawasan Amerika Selatan, namun ekonomi negara ini sedang mengalami krisis yang cukup parah. Disebutkan bahwa lebih dari 40% rakyat Argentina saat ini berada di garis kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi yang sedang melanda Argentina saat ini. Adapun krisis ekonomi Argentina saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, lalu kebijakan suku bunga tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang menyebabkan kurs peso Argentina kian melemah, ditambah krisis energi sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina. Jika dilihat sejarahnya, Argentina sebenarnya sudah mengalami beberapa kali periode krisis ekonomi. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Argentina adalah negara terkaya ke-7 di dunia. Pada periode tersebut, PDB per kapita negara ini bahkan lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Namun, setelah periode Great Depression pada tahun 1930-an, Argentina jatuh ke dalam ketidakstabilan politik dan penurunan ekonomi yang mendorongnya kembali tertinggal. Meskipun ekonomi Argentina mengungguli sebagian besar negara Amerika Latin lainnya sepanjang tahun 1990-an, namun pada periode berikutnya, negara ini kembali lagi mengalami krisis dan setidaknya sudah 2 kali mengalami gagal bayar utang, yakni pada tahun 2001 dan 2014. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Argentina. Dengan luas wilayahnya yang hampir 4 kali lipat dari negara Spanyol, Argentina menjadi negara dengan penutur bahasa Spanyol terbesar di dunia. Selain daratan utamanya, Argentina juga mengklaim kedaulatan atas beberapa wilayah seperti Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan, dan bagian dari Antartika. Argentina memiliki kehadiran negara tertua di Antartika. Negara ini memulai kehadirannya di wilayah tersebut pada sekitar tahun 1904. Argentina adalah negara dengan salah satu varietas ekosistem terbesar di dunia, yang terdiri dari 15 zona benua, 2 zona laut, dan kawasan Antartika, dan semuanya ini terwakili di wilayah Argentina yang luas. Keanekaragaman ekosistem yang sangat besar ini telah menghasilkan keanekaragaman hayati yang termasuk yang terbesar di dunia. Disebutkan bahwa lebih dari 10% jenis flora dunia dapat ditemukan di Argentina. Negara ini menjadi rumah bagi 9.372 spesies tanaman vaskular, 1.038 spesies burung, 375 spesies mamalia, 338 spesies reptil, dan 162 spesies amfibi. Dengan ketinggian mencapai 6.959 meter di atas permukaan laut, Gunung Aconcagua yang berada di Provinsi Mendoza, Argentina adalah gunung tertinggi di Argentina yang sekaligus merupakan titik tertinggi di belahan bumi selatan. Sementara itu, berada pada kedalaman 105 meter di bawah permukaan laut, Laguna del Carbon, sebuah danau garam yang terletak di Provinsi Santa Cruz, adalah titik terendah Argentina yang juga merupakan titik terendah di belahan bumi selatan. Ya, Argentina adalah rumah bagi titik tertinggi dan terendah di bumi bagian selatan.
Sungai Paraná di Argentina yang panjangnya hampir 5.000 km adalah sungai terpanjang kedua di Amerika Selatan setelah Sungai Amazon dan merupakan sungai terpanjang ke-14 di dunia. Beberapa tempat wisata terpopuler di Argentina antara lain adalah kota Buenos Aires, air terjun Iguazu, Tierra del Fuego, dan Patagonia. Kota Buenos Aires adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Argentina. Kota ini adalah kota yang paling banyak dikunjungi di Amerika Selatan. Buenos Aires menikmati statusnya sebagai kota otonom dalam Federasi Argentina. Gaucho adalah simbol budaya Argentina. Gaucho secara tradisional adalah koboi atau penunggang kuda yang tinggal di dataran Pampas, Argentina. Argentina adalah tempat kelahiran tango, jenis musik dan tarian populer yang berasal dari lingkungan kelas pekerja Buenos Aires pada akhir abad ke-19. Sepak bola sejauh ini merupakan olahraga paling populer di Argentina. Beberapa pemain sepak bola Argentina paling terkenal termasuk Diego Maradona dan Lionel Messi. Sepanjang sejarahnya, timnas sepak bola Argentina telah memenangkan 3 kali gelar juara Piala Dunia, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan yang terakhir pada Piala Dunia tahun 2022. Namun, terlepas dari popularitasnya, olahraga nasional Argentina bukanlah sepak bola melainkan pato. Olahraga ini adalah olahraga yang dimainkan dengan menunggang kuda dan telah dinyatakan sebagai olahraga nasional Argentina sejak tahun 1953.